Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal dari buku The King untuk persiapan SNBT tahun 2026, yang mana kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif dengan materi fungsi dan persamaan kuadrat. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal pertama, titik T 2,17 terletak pada grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min rx ditambah 33. Nilai r akan sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, karena nilai titik si 2,17 ini terletak pada grafik, otomatis kita ganti nilai x-nya dengan 2 dan nilai y-nya kita ganti dengan 17 ya. T di 2,17, sehingga kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi rx ditambah 33 maksudnya, itu akan sama dengan, di sini berarti 2 kuadrat dikurangi r dikali 2 ditambah 33. Nah, di sini nilai fx sama dengan 17 ya. Disama dengan di sini 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 2r ditambah dengan 33, sehingga 4 tambah 33 sama dengan 37 dikurangi 2R sama dengan 17, maka 2R sama dengan 37 dikurangi 17, yaitu 20, maka R-nya sama dengan 20 bagi 2, teman-teman, yaitu 10. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor kedua. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 min x min 1 dan gx perpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B, dan L-nya C, D. Dengan B lebih dari D, nilai A sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba dengan buat menjadi sebuah persamaan saja, teman-teman ya. Itu nilai dari fx-nya akan sama dengan gx karena mereka berpotongan. Otomatis jadi 2x kuadrat dikurangin x dikurangi 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 7. Kita selesaikan 2x kuadratnya, kita pindahkan ke kiri semua ya. 2x kuadrat min x min 1 dikurangi x kuadrat ditambah 3x ditambah dengan 7 sama dengan 0. Sehingga 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, maka x kuadrat min x ditambah 3x jadi 2x min 1 tambah 7 sama dengan 6. Wait. Betul ya? Oke, di sini ada yang salah. Di sini soalnya min plus 7 ya, teman-teman. Nah, saya nulisnya di sini min, maka di sini jadi plus, dan di sini yang akan jadi min, sehingga di sini berarti bukan 6, negatif 1 dikurangi 7 maka negatif 8 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan, yaitu x plus 4 dan x min 2 ya, sehingga x akan sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 2. Ini min 4, sorry. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya, x-nya bisa negatif 4 atau 2. Dan x itu A sama C kan. Tapi kita bisa cari hubungan antara A dan C itu dengan B sama D ini nih. Maka dengan cara substitusi aja, teman-teman. Substitusikan nilai x-nya. Yang pertama, x sama dengan negatif 4. Ini ke fungsi ya. Ke fungsi mana? Ke fungsi yang sama. Bebas teman-teman, mau pakai yang ini atau pakai yang ini juga bebas, karena kan dia berpotongan, otomatis pasti sama. Ketika masukin ke sini, hasilnya pasti sama dengan ketika masukin ke sini. Jadi ke salah satunya saja dan pilih yang paling gampang untuk dihitung. Kita substitusikan di persamaan yang kedua saja ya, yaitu x kuadrat min 3x min plus 7. Jadi nanti di sini negatif 4 kuadrat dikurangin 3 kali negatif 4 tambah 7, berarti ini jadinya 16 ditambah 12 ya, ditambah dengan 7. Ini berarti 16 tambah 12 itu 28 tambah 7 35, teman-teman. Berarti ini nilainya 35. Coba kalau kita substitusikan ketika x-nya sama dengan 2 ke fungsi yang sama, maka jadi nanti 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 tambah dengan 7, maka nilai jadi 4 dikurangi 6 tambah 7. Ini berarti 4 tambah 1 ya, sama dengan 5. Maka mana yang A, mana yang B? Karena B itu lebih dari
D, maka nilainya itu sama dengan 35 lebih dari 5 kan? Otomatis B-nya sama dengan 35. Kalau B-nya 35, otomatis A-nya akan sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Begitu. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, di fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Untuk bilangan asli b dan d, apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan dr? Tentukan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk menyatakan soal-soal di atas, berarti kita coba langsung buat saja ya, fx sama dengan gx. Dengan fx sama dengan gx, kalau kita ganti jadi fr sama dengan gr, jadinya gimana? Yaitu kita bisa substitusikan pernyataan 1, yaitu b dikurangi 5d. Sebentar sih. Gini aja deh, kita substitusikan dulu, ini substitusikan si nilai dari fx dan gx ya, yaitu berarti jadi 2r kuadrat ditambah br ya sama dengan r kuadrat dikurangi d, sehingga kalau kita pindahkan jadi nanti 2r kuadrat, kita tuliskan dulu deh, tambah br dikurangi r kuadrat ditambah d ya sama dengan 0, jadinya r kuadrat ditambah br ditambah dengan d sama dengan 0. Nah, di sini kalau menurut persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, nilai dari r-nya itu agar real, itu ada syaratnya. Maka nilai d pada r tersebut harus lebih dari sama dengan 0, teman-teman ya. Artinya b kuadratnya dikurangi 4ac harus lebih dari sama dengan 0. Nah, b-nya dalam kasus ini adalah b sendiri dikurangi b, a-nya sama dengan 1, c-nya sama dengan d ya. Harus lebih dari sama dengan 0. Maka otomatis kalau kita tuliskan secara langsung gini aja, nanti b kuadrat dikurangi 4d itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai pernyataan atau persamaan yang pertama ya. Oke, dari persamaan pertama, kemudian kita punya pernyataan pertama bahwa b dikurangi 5d-nya sama dengan 0. Ini kita tuliskan pernyataan 1 bahwa b dikurangi 5d sama dengan 0. B dikurangi 5D sama dengan 0, maka nilai B-nya sama dengan 5D dong. Nah, kalau berdasarkan persamaan yang pertama, itu kan B kuadrat dikurangi 4D kan, maka kita ganti nih B-nya dengan 5D, berarti 5D kuadrat dikurangi 4D, berarti ini sama dengan 25 ya, 25D kuadrat dikurangi 4D. Ini harus lebih dari sama dengan 0, teman-teman. Otomatis kalau kita keluarkan nilai D-nya sama dengan 25D dikurangi 4, harus lebih dari sama dengan 0. Jadinya D-nya pembuat 0-nya itu D-nya akan sama dengan 0, atau D-nya akan sama dengan 4/25 ya. Dari sini coba kita buatkan garis bilangan untuk 0 dan 4/25. Oke. Coba kita substitusikan untuk D sama dengan 1 ya, ke fungsi 25 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Otomatis ini lebih dari 0, otomatis positif ya, berarti ini positif, sini negatif, sini positif. Kalau sini positif, sini negatif, sini positif, otomatis nanti daerahnya, dan soalnya kan minta yang positif, maka daerahnya akan ke yang positif, berarti ke kanan dan ke kiri, maka otomatis nilai D-nya itu akan kurang dari sama dengan 0, atau D-nya akan lebih dari sama dengan 4/25, teman-teman. Gitu ya, sampai situ aman dulu nggak? Aman ya? Oke, kalau sudah, coba kita cek terhadap pernyataan soal bahwa di sini nilai B dan D-nya itu harus bilangan asli. Kalau bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif, maka bilangan bulat positif paling kecil adalah 1, otomatis nilai D-nya ini pasti sama dengan 1, teman-teman. Karena kan
Kalau ke kiri nggak mungkin, ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi itu hanya ini, tetapi nilai D-nya harus sama dengan 1. Ini maka otomatis pernyataan 1 tuh bisa menjawab soal ya, atau pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab soal. Gitu, paham ya? Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua tuh B-nya lebih dari D plus 1. Oke, coba kalau misalkan B lebih dari D plus 1, kita kuadratkan dua-duanya, kita arahkan ke dalam persamaan 1 ya. Maka jadi B kuadrat lebih dari D plus 1 dikuadratkan. Kita kuadratkan dua-duanya. Kemudian kita kurangi dengan, karena di soal itu kan, di pernyataan 1 kan B kuadrat min 4D, maka coba kita arahkan ke situ, berarti kurangi dengan 4D. Jadinya B kuadrat dikurangi 4D itu lebih dari D plus 1 kuadrat dikurangi 4D, teman-teman. Nah, yang sebelah kirinya kita tulis ulang, B kuadrat dikurangi 4D lebih dari yang kanannya kita jabarkan jadi D kuadrat plus 2D ditambah 1 dikurangi 4D ya. Sehingga B kuadrat min 4D lebih dari D kuadrat min 2D plus 1. Maka B kuadrat min 4D. Ini kalau teman-teman enggak, di sebelah kanan itu bentuknya merupakan, kita bisa selesaikan dalam bentuk kuadrat sempurna kan ya. Yang kalau dikali 1, kalau dijumlah min 2, otomatis bentuknya sama saja dengan D min 1 pangkat 2. Gitu. Dari sini kita udah tahu nih bahwa B kuadrat itu harus lebih dari si 0, artinya si sini juga harus ini kan pasti bentuknya D-1 pangkat 2 itu kan harus selalu positif ya, pasti selalu positif, sehingga kalau di sini positif, di sini juga pasti positif. Karena di sini positif, otomatis nilainya lebih dari sama dengan 0 juga. Jadi di sini juga bisa menjawab soal ya. Atau kalau kita tuliskan di sini kan karena D-1 kuadrat selalu positif. Tahu dari mana selalu positif? Karena kan dia kan pangkat 2, otomatis nggak mungkin negatif bilangannya ya. Selalu positif, maka B kuadrat min 4D juga harus atau pasti positif juga. Tahu dari mana lagi? Dari hubungan ini loh. Ini tuh lebih besar dibandingkan yang ini, otomatis ininya udah positif nih. Yang sebelah sini pasti makin positif. Ya, sehingga B lebih dari D plus 1 cukup menjawab soal, gitu ya. Tadi ini juga betul, sehingga pernyataan yang tepat itu adalah di dua-duanya ya. Ada di pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup, sehingga jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di nomor 4, jika kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva gx x kuadrat min 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, berarti kita coba dulu deh, kita bentuk secara umum ya. Kalau misalkan ada fungsi digeser sejauh A dan digeser sejauh B, fungsinya itu akan berubah teman-teman, yaitu Y min B sama dengan X min A pangkat 2 ditambah dengan C ya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada fungsi yaitu Y gx sama dengan x kuadrat min 9, itu sama saja dengan Y ya. Y x kuadrat sini. Berarti Y sama dengan x kuadrat min 9. Digeser nih sejauh 5 satuan ke kanan, berarti 5-nya positif kan. Kemudian 8 ke atas, berarti 8B-nya juga positif. Maka kalau kita ubah bentuknya akan sama dengan Y min 8 sama dengan X dikurangi dengan 5 pangkat 2 dikurangi dengan 9, teman-teman ya. Kalau sudah, kita jabarkan yang ada di dalam kurung, jadi nanti X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 dikurangi 9. Maka jadi kalau kita hitung jadinya nanti X kuadrat min 10X ya. Jadinya 25 dikurangi 9, 16 tambah dengan 8, teman-teman. Maka jadi Y sama dengan
X kuadrat min 10X ditambah dengan 24. Ini adalah fungsi yang setelah digeser ya. Kemudian kita cek pernyataan yang pertama, bahwa titik puncaknya di 5,-1. Untuk mencari puncak itu berarti kita cari dulu sumbu simetrinya dengan rumus negatif B per 2A. Dalam hal ini B-nya itu sama dengan negatif 10, A-nya sama dengan 1 ya. Maka jadi negatif 10 dibagi dengan 2 dikali 1. Maka 10 dibagi 2 ya, sama dengan 5. Nah, untuk mencari puncak di sumbu Y-nya, kita tinggal substitusi aja nilai dari 5 tersebut ke fungsi, yaitu 5 pangkat 2 dikurangi 10 kali 5 ditambah 24. Maka nilai sama dengan 25 dikurangi 25 ditambah, ini 50 harusnya ya, dikurangi 50 ditambah 24. Maka ini sama dengan negatif 25 ditambah 24 teman-teman. Maka nilai sama dengan negatif 1, sehingga titik puncaknya akan ada di 5,-1 ya. Pada pernyataan 1 itu betul. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Garis Y sama dengan negatif 1 menyinggung kurva Y sama dengan fx. Berarti pernyataan kedua kita bisa langsung jawab ya. Betul. Kenapa betul? Karena puncaknya sudah ada di negatif 1. Otomatis kalau bentuknya seperti ini kan nanti gambarnya kayak gini. Berarti akan menyentuh di sumbu X, di sumbu menyinggung di sumbu Y negatif 1. Ya gitu ya. Jadi ini betul. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Di pernyataan ketiga itu diskriminan persamaan fx lebih besar daripada 0. Ini pasti betul ya, karena nilainya udah dapat puncaknya tuh menghadap ke atas dan bentuknya tuh akan memotong di sini. Otomatis dia pasti memiliki diskriminan lebih dari 0. Tapi kalau penasaran kita coba ya. Berarti B kuadrat dikurangin 4AC. B-nya negatif 10 kuadrat dikurangin 4 kali A-nya 1, C-nya 24. Maka di sini 100 dikurangi 4 kali 24, 96. Otomatis D-nya akan sama dengan 4 teman-teman. Ini lebih dari 0. Gitu. Yang terakhir di poin yang keempat. Poin yang keempat betul ya. Ini nilai F1-nya sama dengan negatif 8. Ini berarti kita substitusi saja ya ke bentuk fungsi yang di atas. Berarti nanti F1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 10 kali 1 tambah 24. Ini salah ya harusnya. Ini berarti 1 dikurangi 10, negatif 9 tambah 24. Maka sama dengan 15 harusnya. Nah, pernyataan kedua itu salah, sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor 4 itu hanya di poin 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Jika kurva Gx sama dengan X kuadrat plus 2 digeser sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, ini serupa tapi tandanya bakalan berubah ya, karena titiknya tuh dia akan digeser ke kiri maka negatif 4 dan 2 ke bawah berarti negatif 2. Maka fungsinya akan sama dengan dari yang awalnya begini, jadi nanti Y ditambah dengan 4 sama dengan X ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 ya. Betul nggak? Betul ya. Oke, berarti wait. Sejauh 4 satuan ke kiri. Oh, kebalik teman-teman. Ini harusnya di sini yang 2, di sini yang 4. Di sini 2 ya. Di sini 4. Jadi nantinya X kuadrat di sini berarti 8X plus 16 ditambah 2. Ini Y plus 2 ya. Ini sama-sama plus 2, pasti hilang. Jadi nanti Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 teman-teman. Jadi kita bisa langsung cari persamaan. Yang pertama, pernyataan yang pertama itu kurvanya menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X otomatis D-nya harus sama dengan 0 ya. Maka B kuadrat min 4AC-nya ini harus sama dengan 0 nilainya. 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 16. Ini 64 dikurangi 64. 16 kali 4 kan 64 ya. Maka ini sama dengan 0. Sehingga ini betul pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua. Kurva fx mempunyai sumbu simetri X sama dengan negatif 4. Berarti sumbu simetri kan rumusnya negatif B dibagi 2A ya.
Maka jadi di sini negatif 8 dibagi 2 dikali 1 sama dengan negatif 4. Ini betul lagi. Kemudian pernyataan yang ketiga, kurva Y sama memotong sumbu Y di titik X sama dengan di titik 0,16. Otomatis kalau dia memotong di sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0, teman-teman. Maka jadinya Y sama dengan 0 kuadrat tambah 8 kali 0 tambah 16. Otomatis ini jadinya Y-nya 16. Maka ini ada di 0,16. Ini juga betul. Kemudian pernyataan 2,6 terletak pada kurva Y sama dengan Fx. Berarti kalau dia terletak di situ, maka kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 2, maka nilai harus sama dengan 6. Coba ya. KY sama dengan 2 kuadrat tambah 8 kali 2. Ini udah nggak pasti, udah nggak mungkin ya. Karena ini aja 4, ini aja 16, ini 16. 32, 38 teman-teman. Ini salah ya. Ini tidak memenuhi, sehingga yang memenuhi hanya di poin 1, 2, dan 3. Gitu. Oke ya. Kita lanjut nomor 6. Fx sama dengan Gx, karena di sini dia berpotongan, sehingga kita bisa langsung kerjakan saja dengan membuat Fx sama dengan Gx, yaitu jadinya X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan X tambah 2, sehingga jadi X kuadrat, ini X nya habis ya, maka jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka nilai X nya itu X min 2 sama X plus 2 ya, sama dengan 0. Jadi nilai X nya akan sama dengan 2 atau X nya sama dengan negatif 2. Dari sini otomatis yang memenuhi ya, dua-duanya memenuhi, tapi di soal yang terlintas hanya ada di poin B aja yang negatif 2. Oke teman-teman ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke, di nomor 7, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut, dan ordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g adalah masih sama ya, berarti kita bisa buat fx sama dengan gx, berarti kita cari nilai dari y-nya nanti. Berarti di sini negatif 2 dikali x min 5 sama dengan x min 2 dikuadratkan dikurangi 2, berarti di sini kita langsung hitung aja ya, negatif 2x tambah 10. Kemudian di sini jadi x kuadrat min 4x plus 4 dikurangi 2. Jadinya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Kita pindahkan ke kanan ya, yang ada di kiri. Jadi nanti plus 2x dikurangi 10. Jadi nanti x kuadrat min 2x dikurangi 8. Kita bisa faktorkan. Berarti nanti x min 4 dan x plus 2 ya teman-teman ya, maka X akan sama dengan 4 atau X nya akan sama dengan negatif 2. Nah kalau sudah, kita substitusikan nilai X dan X1 dan X2 ini, kita anggap ini X1 dan X2 ini ke dalam fungsi, bebas ya mau ke fungsi yang pertama atau fungsi yang kedua, kemudian dapatkan nilai paling kecilnya. Maka kalau kita substitusikan ke fungsi yang pertama, yaitu untuk X sama dengan 4 dulu ya, maka jadinya nanti Y sama dengan negatif 2 dikali 4 dikurangi 5 teman-teman. Jadi nanti negatif 2 dan negatif 1, maka Y nya sama dengan 2 ya. Nah, ini tidak memenuhi atau memenuhi, nanti kita cek ya. Untuk X sama dengan negatif 2 nya bagaimana gitu. Jadi kalau yang ini gimana? Maka Y sama dengan negatif 2. Kalau kita masukin negatif 2 dikurangi 5, jadinya nanti negatif 2 dikali ini negatif 7 ya, maka negatif 7 dikali negatif 2 dikali negatif 7 otomatis ya jadi negatif positif 14 ya, sehingga Y yang paling kecil ya benar ya, sama dengan D teman-teman jawabannya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 8. Oke, fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 2b min x, 2 min bx, hx-nya sama dengan 1 min bx plus x kuadrat. Grafik fungsi G dan fungsi G memotong sumbu x di titik 1,0. Oke, berarti kalau kayak gitu, berarti kita coba substitusikan nilai dari titik 1,0 tersebut pada fungsi yang pertama dulu ya. Kita punya Gx sama dengan
2 dikurangi bx. Nah, di sini titiknya itu memiliki titik potong di 1,0. Sehingga nanti G0, G1 maksudnya, G1 sama dengan 2 dikurangi B dikali 1. Ini berarti 0 ya. Ini 2 dikurangi B, maka B-nya sama dengan 2, teman-teman. Nah, kalau B-nya sama dengan 2, otomatis kita bisa substitusikan ke dalam fungsi Hx. Yaitu 1 dikurangi Bx ditambah X kuadrat. Kita ganti B-nya dengan 2. 1 dikurangi 2X tambah X kuadrat. Oke ya. Kalau sudah, katanya mereka itu berpotongan memiliki titik potong. Maka otomatis kalau kayak gitu berarti ya fx-nya sama gx-nya sama dengan hx ya. Berarti gx sama dengan hx, yaitu gx-nya kan 2 min bx ya. Berarti 2 dikurangi b-nya ganti 2, jadi 2x. Hx-nya kan 1 min, udah kita ganti ya, jadi 1 dikurangi 2x tambah x pangkat 2. Berarti di sini ya sama-sama min x ya, kita hapus, ini pasti 0. Sehingga jadinya di sini 0, x kuadrat ditambah 1 dikurangi 2, teman-teman. Jadi nanti x kuadrat min 1, sehingga nilai x-nya itu x min 1 dikali x plus 1, yaitu x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan negatif 1. Kebetulan x-nya semuanya sama ya, jadi nggak bisa kita langsung jawab. Jadi kita substitusikan dulu nilai dari x-nya. Substitusikan nilai x-nya ke fungsi yang paling gampang dicoba, yaitu fungsi gx. Berarti nanti x sama dengan 1 dulu, maka jadi nanti 2 dikurangi 2x ya, berarti 2 dikurangi 2 kali 1, ini sama dengan 0. Salah. Kemudian kalau x sama dengan negatif 1, maka nilainya akan sama dengan 2 dikurangi 2 dikali negatif 1. Maka ini sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka titiknya di negatif 1,4, teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor yang ke-9. Oke. Diketahui x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 dan 2xy plus 3y sama dengan 7. Tentukan nilai P dan Q dulu berarti ya. Oke, otomatis berarti kita coba selesaikan dulu yang untuk mencari P ya. Yang pertama untuk mencari P kayaknya lebih gampang. Karena kalau mencari P kan x1 kali x2, berarti kita butuh persamaan yang pertama aja. Yaitu berarti x kuadrat dikurangin x dikurangi 2 sama dengan 0, maka hasil kali akar-akarnya itu sama dengan C per A kan ya rumusnya. Maka jadi x1 dikali x2 kan sama dengan C-nya negatif 2, A-nya 1, berarti negatif 2. Untuk nilai dari x1 x2-nya, ini nilai dari P berarti ya, P-nya sama dengan negatif 2. Gitu teman-teman ya. Kalau sudah berarti kita coba nilai Q-nya. Untuk mencari nilai Q-nya itu sama dengan dari Y1 kali Y2. Jadi kita coba untuk mencari Q-nya berarti kita pakai persamaan satu juga ya, berarti x kuadrat dikurangin x dikurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman, berarti ini x min 2 dikali x plus 1 sehingga sama dengan 0. X yang sama dengan 2 dan atau x sama dengan negatif 1. Nah dari sini kita coba substitusikan nilai dari x-nya. Substitusikan x-nya ke persamaan 2xy ditambah 3y sama dengan 7. Nah kalau kita coba masukin x sama dengan 2, maka akan kita dapat 2 dikali 2 kali y tambah 3y sama dengan 7. Maka 2 kali 2 4, 4y tambah 3y 7y ya, sama dengan 7, maka y-nya sama dengan 7 bagi 7 yaitu 1. Kalau x-nya sama dengan negatif 1, maka 2 dikali negatif 1y tambah 3y sama dengan berapa ini? Sama dengan 7 lagi ya. Maka ini negatif 3y, negatif 2y, 2 kali negatif 1 negatif 2y tambah 3y sama dengan 7. Maka ini jadi y sama dengan 7. Nah pertanyaannya adalah y1 dikali y2. Y1-nya 1, Y2-nya 7, maka nilai sama dengan 7.
Q-nya sama dengan 7 teman-teman, sehingga nilai P jauh lebih kecil dibandingkan nilai dari Q-nya. Tadi jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut hal nomor 10. Diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat. Tentukan apakah garis G memotong parabola. Oke, berarti kita gambar dulu ya. Kita gambar untuk persamaan pertama dulu aja langsung ya. Di sini kita punya misalkan, ini misal aja. Kemudian di sini ada garis XY dan ini garis X-nya, ini garis Y-nya. Karena bentuk Y sama dengan X kuadrat, otomatis dia mulai dari titik asal. Pasti bentuknya kayak gini. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kemudian pernyataan pertama itu menyatakan bahwa si garis G memotong sumbu X positif. Artinya ada banyak kemungkinan ya. Bisa jadi garisnya itu ke sini. Nih. Sini. 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 Sini sampai ada yang tidak memotong si garis tersebut ya. Bisa juga bentuknya seperti itu. Atau juga ada yang kayak gini ya bentuknya. Ya kan? Ya enggak? Jadi ya ada juga yang kayak gini. Otomatis si pernyataan satu tuh dia bisa melewati banyak titik ya. Bisa memotong sumbu X tuh banyak kondisi gitu. Banyak kondisi berarti tidak konsisten. Ini tidak cukup teman-teman ya. Ada kondisi ketika dia memotong parabolanya ada. Tapi ada juga kondisi di mana si garis tersebut tidak memotong sama sekali gitu. Jadi ini pernyataan satu tuh tidak cukup menjawab soal. Yang kedua juga kayaknya sama nih ya, karena secara gambar kita akan jauh beda. Pertama itu, kedua di gambar dulu ya, kayak gini misalkan. Nah yang kedua dia katanya garisnya memotong sumbu Y negatif. Kalau Y sumbu Y negatif kan bisa jadi bentuknya di sini ke sini nih. Tuh, dia memotong, bisa kan? Bisa-bisa aja, bisa memotong, bisa juga enggak. Bisa juga memotong ke sini. Ya enggak? Tuh, bisa juga enggak gitu loh. Bisa juga ke sini. Jadi ini juga tidak cukup, pernyataan kedua juga tidak cukup ya. Jadi nggak perlu dibuktikan sebetulnya, kita pakai visual juga udah cukup. Jadi jawaban yang tepat untuk bagian nomor 10 adalah yang E ya. Pernyataan satu saja. Kok D sih? Harusnya pernyataannya itu yang E teman-teman. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Kita akan lanjut untuk part keduanya. Silahkan ditonton dan ditunggu ya. Jangan lupa juga tetap semangat belajarnya, persiapkan untuk masa depan kalian, dan dukung juga channel ini dengan klik like dan subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain, biar saya atau channel ini bisa membantu teman-teman dan menemani teman-teman untuk menggapai kampus impian teman-teman semua. Saya pamit, sampai jumpa di video part kedua, dan dadah.